apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? Itu beda, itu beda. Apa itu? Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa bedanya dengan Paulus? Beda, dia ketemu langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan bertemu langsung? Kalau dia sudah bertemu langsung, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu pada Kok bukan pula? Yesus berkata, apabila aku datang. Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya, apa tanda kedatanganmu? Nggak ngerti ya? Beda kedatangan. Kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan, Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan, dia kan kelihatan, bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, mengaku sebagai penyelamat. Tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat. Kan? Terus kenapa tidak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika Yesus menampakkan dirinya. Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Baru kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman Saulus. Ketemu Yesus. Coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis tuh. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu, dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina, di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya? Murid-muridnya yang bersaksi. Murid-muridnya, bukan sendiri Saulus ya. Tidak. Yesus mengatakan tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya. Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Yesus bisa. Menurut Yesus, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Yesus, apakah bisa dipercaya? Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat, kan? Itu namanya penglihatan, ada di belakang. Berarti orang itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Dengar. Anda yang dengar. Berkata Yesus di sini tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini pada waktu itu Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat. Dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Saya baca ya. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat.
Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh Paulus lihat. Ini ya, Paulusnya Tidak disuruh penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu Maksudnya penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan, kedatangan. Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh enggak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini, bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Ya. Bibir. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung, setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuhan Yesus datang di awan-awan itu. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja geriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Datang nggak? Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, tahu. Yang saya maksud ini yang datang, yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan Anda. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Datangnya Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung, tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Dia mengingatkan Paulus di konteksnya. Tiri hanya cinta. Yang saya tanya. Judulnya adalah. Aduh Ibu. Maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. Jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada penglihatan dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah,
Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Dipelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Kau jangan Ibu tadi perbatus di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu Saya ulang, Yang datang apakah ke Paulus, Yesus? bukan Yesus. Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kok kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang yang Ibu datang yang kepada mengatakan Yesus. tadi Datanya itu bukan mana? kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus. Tapi Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan dunia. Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Susah-susah kau Biar diam semua. ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu? 1, cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari tidak lagi bercahaya. 3, bulan tidak lagi bercahaya. 4, bintang-bintang jatuh dari langit. 5, kuasa-kuasa langit akan bergoncang. 6, akan terlihat Yesus di langit. 7, semua bumi akan meratap. 8, anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak. Paman. Maju. Itu adalah Apalagi? kedatangan Yesus. Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Bukan itu akhirnya tandanya tanda zaman. Berarti Yang kalau dimaksud. kedatangannya yang Tetapi pertama Paulus itu yaitu akhir ketika dia zaman, dilahirkan bro. ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman maksudnya. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali, kedatangan 2 kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia Jadi itu melihatnya, kedatangan kali. yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Ingatan kepada Paulus. Ibu, saya tanya, Tentang itu, saya judulnya tanya, tentang mana lebih dulu kedatangan Paulus kedua atau bertobat. kedatangan ketiga? Mana lebih dulu Itu kedatangan Paulus kedua atau kedatangan bertobat, ketiga? Bro, supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga?
Kok gini kali sih? Para Tapi penumpang yang terhormat. Kiamat bro. Nomor Dia mengingat kendaraan Saulus. dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, Mami pergi. Para penumpang yang Kedatangan terhormat. kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu. Gimana ceritanya? Ayolah Ibu, jangan keraskan hati Bu, lembutkan hatinya. Toh ketika Ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok, nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika Ibu jujur terhadap kebenaran, bibir Ibu akan tetap merah, merona. Tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati. Jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada Ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada Ibu. Terlepas Ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara Ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia? 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun Bu, boros. Turun aja 1. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum akan datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena Ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu, Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu. Saya nggak peduli uangmu. ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu. Dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru! Ya Paman, apakah tanda kedatanganmu? Aku yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang. Cek ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Fala tamtarunna biha. Wattabi'un. Hada siratum mustaqim. Ini Al-Quran. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat-kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal
karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet-apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda. Maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongkok-kongkok di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam, yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya. Prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung. Mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana. Mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Sa'af. Apa kata Allah? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka. Mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi. Tak masalah. Tak ada tuntutan. Karena mereka hidup di zaman fatrah. Zaman di mana Nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut, atau apapun itu. Ketika tidak ada Nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan. Maka apa kata Allah? وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada. Karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus sesuai Matius 15 nomor 24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini
ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh. Belajar Bible apalagi? Itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi. Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya. Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen-Kristen ya. Ini Ibu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina. Ibu udah bentok. Ini Ibu Bang Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu palsu. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Keselamatan itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalian Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi, gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Emang Yesaya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Nah, saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Handi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Handi. Iya. Kena nanti setelah lahir, bilangnya aja. Iya. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat saat itu. Yesaya
bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kau bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas tentang Yesus. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itulah yang belum lahir lah, bro. Kami baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Kemudian yang bukan percaya kemudian, kepada- bukan Bu. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mengambil kutuk di kayu salib? Saya percaya. Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk bukan Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah Di mana Apa dalilnya? Jangan kayak burung onta, apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan itu di mana? Nah, bentar. Saya tarik dulu ya. Iya, Ibu. Ada, yang dikutuk di tiang salib ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Dan Kalau gua dukung dia ada yang dikutuk di tiang salib. Nah, Gua dukung itu. dia nih. Tapi dia kita kan ini keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk? Di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 11. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Ular. Ular yang Dari segala dikutuk. binatang yang engkau. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya manusia dikutuk? Tunggu Mana? dulu. Nah ini, Tunggu dulu. segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus Ular ular. dikutuk, bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Woi, Ini Alkitab. yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Iya, mana dalilnya, Ibu? Ah, tunggu lagi Kem- dibaca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya dalilnya di mana Adam dikutuk di mana? Keturunannya akan menemukan kapal kepada ular. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya dikutuk Engkau mana? melahirkan. Dikutuk Tetapi mana? ketika engkau mesti tetap. Dikutuk mana, Ibu? Nah, ini loh. Lalu di mana? Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Kutuklah. Tadi ular yang Bukan dikutuk. kutukan. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Cuma ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya ibu kayak gini. Makan buah yang telah kularang engkau makan.
Harusnya ibu berterima kasih ke Adam. Hidupmu agar anak itu Adam bisa menurunkan kemudian gennya ke anda sampai mata anda kayak burung akan onta. dihasilkan tanah bagimu. Dan itu jelas-jelas dikutuk lah. Kita susah mencari Mana makan. ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk, tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa. Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada. Kalau ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum Oh, memakan buah. sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini tadi karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau maka Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. tetapi dia kan terpisah dari Allah, dari dia menjadi Itu konsep itu konsep Kristen, itu konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan Ya sama iblis aja. yang dikutuk. Dari- Loh, dari kok terkutuk. sama aja? Piye toh? Yang dikutuk pohon yang dikutuk itu Yang ular dan tadinya gini bro, yang tadinya dia hidup di surga. tempat yang enak, tempat Oh, nggak bisa, nggak bisa, tempat nggak bisa. indah Di itu, situ tempat nggak Eden. bisa. Dia diusir. Yesus dicipta, sorry, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia ditempatkan di taman Eden. Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, taman Eden, karena dia Mana berdosa. dalilnya? Mana dalilnya? Di taman Eden, dia ditempatkan di taman Eden, manusia itu ditempatkan di Mana taman Eden. dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, muka bumi. Tapi Bukan di Eden. Eden. Bukan di Eden. Eden. Awas bibir jatuh, awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kalian, kami kita kami bisa diciptakan tidak berdosa. Berubah lagi, dan dia Bibelnya sudah sempurna. berubah. Bibel sudah Ketika berubah. dia memakan buah, Kejadian dia jadi berdosa. 1. Kejadian Dan dia 1 nomor diusir sama 26 Eden sampai itu nomor hukumannya. 28. Jelas tertulis di Ketika situ. manusia itu Baiklah kita mengalami penderitaan dan kutuk. baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Enggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Oh, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan bro, dia ditempatkan di tempat yang indah. Tanpa Tapi kan kekurangan, dia tanpa disuruh cari makan. dia disuruh berkuasa Nah, atas ketika dia Eden atau atas berdosa, bumi. Dia diusir dari taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Jadi Eden diusir dari taman Mana Eden. dalilnya? Mana dalilnya? Dan tanpa Mana dalilnya? taman Eden, jadi kan ditempatkan di taman Hai. hewan-hewan dia ada di sana. Hai. Hai, di taman Eden. Di taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Mulai. Kan di taman Eden, ditempatkan di Ini taman Eden. ibu ini, aduh ibu Carolina, setiap hari makan apa sih bu? Kok mahir kali dalam menipu orang, gimana sih? Dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok lagi yang kayak Eden, gimana ibu ini? Aduh, profesi ibu apa sih? Kita di bumi, tapi tidak bersusah payah mencari makan, bro.
Kata Dia siapa? tinggal di Eden, dari Kata dunia siapa? ini, dari teman Kata Eden siapa? semuanya. Kata Teman Eden siapa? semuanya. Nggak bisa ibu. Kita disuruh menjadi Tidak pemimpin. bisa. Loh, Bumi disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gitu. Ibu sudah punya anak, Bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Ibu- Eden dia ibu- Ibu, Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak. tak usah kamu ke privasi, ini kita berbicara Enggak, saya tentang- cuma mau tanya, pada saat Ibu Iya. Carolina melahirkan, sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Aku enggak. Nggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu. Biasanya orang dijahit, Ibu kok lebar kali, kok bisa nggak sakit? Dan tidak ada Lebar hal kali. sakit. Sakit, Biasanya apa kan namanya, orang salin sama sekali melahirkan tidak ada. itu kan dijahit, berapa jahitan, kok Ibu justru nggak Ini sakit, isinya nggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan disamakan. Ya, sakit Kita dia. Taman Eden yang di Al-Quran cuma. Jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, iya, udahlah, suka-suka Ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam. Ya, itu karena dia berdosa, dia dikutuk, bukan terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena nggak? dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu adalah terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, dia datang, hidup di ketika pahan. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika apakah dia orang hidup di tidak pahan. susah lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan bercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Dia dalam hidup berdosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka kutuk yang ada di perjanjian lama itu tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia itu berbeda-beda. Tapi menanggapi percaya Tuhan. kepada penyaliban, berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Iman. Bisa Iman yang tidak, bersangkutan. bisa tidak Maka orang iman itu kudus, akan memberikan mujizat. bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram, bisa nggak? Bisa. Karena kata Tuhan Yesus, semua makanan itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuhmu. Keluar di sampan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang Berarti itu yang menajiskan tubuhmu. berarti narkoba bisa, Bu ya? Nggak haram ya di Kristen? Tidak ada dikatakan narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya. Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan. Tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu, saya nggak tahu, nggak ada zaman Lu dulu kok nggak tahu tadi dalilnya Tapi bukan yang dia, masuk ke mulut? Tuhan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan tubuh. Berarti narkoba Nah, boleh? Dari Narkoba apa yang boleh? dimakan, apa yang dimakan itu keluar di jamban. Iya, berarti narkoba Tapi boleh? apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu kata narkoba dia, boleh, Bu ya? dari hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh? Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? Enggak ada begitu dalilnya, enggak ada. Enggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tambah-tambah. sia-sia. Narkoba itu bukan sia-sia. Aduh. Perbaikan pada tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa itu? memperlihatkan semua makanan itu semua halal kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus sendiri. kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? Mana dalilnya mana? Bukan di Yesaya 66 itu dia nomor saya 15 sampai nomor 17. zaman Iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib.
Loh, Mereka Tuhan yang datang. kudus dan hidup benar. Tuhan datang membakar pemakan babi kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu. Ya, Yesaya besarin. 66. Nomor 15 ke Ingat 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15, 17. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Nah, itulah lucunya kan? Saya ayat dari awal. Nah, 66 ayat 15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dengan apinya dan nyala api, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, melampiaskan murka dengan kepanasan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman tabut perjanjian itu Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Walah. Garambang. Ketika orang tidak layak membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Ini adalah perjanjian lama, bro. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Itu kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut sampai 17? Dalam tubuhmu, yang menajiskan tubuhmu. Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Jadi tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir derby tapi dibakar api mereka yang nanti. menguduskan dan mengkalipkan teman-temannya, dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dan Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang titik serta tikus. Mereka semuanya lenyap. Sekaligus demikian firman Tuhan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu kan cuma babi, bro. Nah, ikan. Ya, apakah ini sudah terjadi? Seperti najis loh. Apakah ini sudah terjadi? Dengar tentang binatang, tentang makan haram tadi. Ini sudah terjadi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak? Orang bule. Pemakan babi. Datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi enggak? Makan babi? Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Tapi dalilnya mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Makan babi. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan.
Yesus Tuhan itu yang Allah satu, sendiri. Tuhan yang Yesus satu Allah membakar sendiri. pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi. Main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu Tidak Tuhan maksudnya pembela makan ketika babi, yang manusia satu sudah Tuhan berjalan yang lama akan memarahi dan musuh Tidak membakar digenapi pemakan Tuhan babi ini akan bersalib. terjadi. Nah, bahaya ini. Ada Bahaya dua itu. Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan Tidak akan ada dibela. membakar pemakan babi. Tidak ada Jadi, dibela. jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh. Iya toh. Jangan kamu ngarang-ngarang Juma. Ini memang betul. Dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Piye toh? Bukan membela. Lalu Ini menyatakan semua makanan itu ya udah nanti kamu Udah lakukan ada. perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. jadi saya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya ini seluruh manusia Ya. akan dibakar dengan api loh. Dalil yang ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya, Ya iya berarti pula itu. zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau yang kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Benar enak lah, Tuhan Yesus tuh enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Qur'anku. Al-Qur'anku yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ketika Yesaya mengatakan Tuhan akan membakar pemakan babi, Ibu mengatakan itu sudah terjadi zaman dulu. Lah, Memang iya, karena Tuhan Yesus Nah, sendiri yang berkata. pemakan babi kok keturunannya masih ada sampai sekarang. Kenapa emangnya? Janganlah kamu Kan nenek menghina moyang makanan. mereka udah dibakar api semua. Karena Tuhan Yesus berkata, laki menajiskan tubuh. Mati meja. Balas ya anak kepenangan. Waduh, parah Saya Ibu baca kamu ini. ya. Iya, Saya baca silakan. ayatnya. Iya. Ibu lagi lucu-lucunya. Teman-teman sambil di tap-tap teman-teman. Ini cari kutu atau cari apa Ibu ini? Kenapa haram untuk dimakan? Oh, ini. Kenapa Rusak ini orang ini. Ini cari kutu atau apa Ibu? Saya lagi Be. ketik dia. Saya ketik di laptop. Balik. Oh, Tapi gua akui mentalnya nih orang ini. mental Ibu Carolina baik, bagus, cantik juga tuh orangnya. Oh iya. Bulu matanya cetar membahana. Kala bulu matanya Mikana. Bulu matanya Mikana itu kan ini bulu mata kuda yang dijemur, dikeringkan, ditempel pakai Alteco. Kalau ini mak, ini alami, natural. Kalau bulu matanya Carolina ini bulu mata dua natur. Mata meja. Enggak lah, Bu Carolina ini baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dia kerja di bengkel, Bang. Dia punya bengkel. Punya bengkel. Tukang tiup ban. Itu rambutnya keguyur, Cep. Tapi Enggak sekarang beliau alih profesi Nih, pasang satu susuk di Korintus. jempol kaki. Iya, gimana Ibu? Iya. 1 Korintus 6 ayat 12. Ini baru ya. Segala sesuatu halal bagiku. Bukan cuma berguna. Tetapi bukan cuma berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba
oleh sesuatu apapun. Berarti boleh makan manusia di Kristen, Bu? Nah itu kan membunuh, namanya membunuh. Saya bacakan 1 Korintus. Cuma makan Boleh. halal bagi. Boleh makan manusia, Bu ya? Nggak boleh lah. Itu kan membunuh itu. Lo. Tadi Kamu katanya kan kesana, boleh. berdosa. Semua yang masuk ke dalam mulut boleh. Membunuh itu dosa lah. Kau Ya, bukan membunuh, Ibu, bukan membunuh, bukan membunuh. Ibu bukan membunuh, bukan membunuh. Coba Ibu baca 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Berarti boleh makan daging manusia yang dijual di pasar, boleh. Kok kau bilang daging manusia nggak masuk akal, kau bilang itu masuk manusia. Loh, kan tadi Ibu mengatakan segala sesuatu masuk ke mulut, Bu. Ada daging manusia. Lah, mana tahu ada? Kalau ada gimana? Oh ada kau dipenjarakan pun. Enggak, orang mana ceritanya? 1 Korintus 10:25 itu loh, dalil loh itu, Bu. Ya iya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual di sana daging manusia boleh kan? Berdasarkan dalil ini. Kamu tidak masuk akal itu. Manusia itu kan sama Kamu aja. boleh, Enggak boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Tetapi Tanpa kamu mengadakan masuk akal pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Menurut dalil ini boleh nggak makan daging manusia yang dijual di pasar? Tunggu dulu, tapi kamu masuk akal nggak manusia itu boleh nggak di... Masuk akal tidak masuk akal kita bahas dalil. Tapi kembali lagi ke 10 perintah Allah. Lah, jadi ini apa? Jadi ini apa yang 1 Korintus 10 nomor 25 ini bukan perintah Ya apa? makanan Perintah. yang bisa dimakan lah. Itu memangnya manusia bisa dimakan. Tadi Kau- katanya di sini boleh. Hei, Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kau makan manusia, enggak kau jadi orang OGDJ. Loh, saya ulang lagi dalilnya, Bu ya. Ibu, saya ulang lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah iya, terus pasar daging itu apa? Daging apa? Nah, kalau di situ Bisa ada dimakan daging, lah, masa kalau di manusia. situ ada daging manusia boleh nggak dimakan? Jangan kamu arahkan kemana-mana. Jangan kamu- Astagfirullah, kenapa Kemana-mana. membantah dalil? Jangan bantah dalil. Nah, apa dalil apa? 1 Korintus 10 nomor 25, Ini kamu Tuhan. boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Lah bro, masak daging manusia. Berarti Masuk kalau di daging situ manusia. ada daging manusia boleh kan? Kamu orang aneh. Loh, Berarti dia dalil. ada di situ daging manusia. Berarti Kembali ke dalil. Allah. Kembali ke dalil. Tidak boleh Ibu kalau mau tertawa, tertawa aja, Ibu. Kamu yang aneh. Kemudian yang kemana-mana. Kamu boleh Ini makan. makanan itu yang bisa dimakan Kamu manusia. boleh Makanan makan manusia. segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Manusia daging atau bukan? Manusia itu Daging bisa atau dibunuh lagi. Gimana sih kamu ini? Jangan Mungkin- dibunuh, mungkin jangan tidak dibunuh, mungkin Ibu. Ibu, manusia dijual jangan di tempat dibunuh, jangan ini. dibunuh, Tapi jangan tidak, dibunuh. pertanyaan yang relevan. Jangan Kamu- dibunuh, kamu Ibu. tersesat itu. Ibu, Pertanyaan yang tidak jangan relevan. dibunuh. Misalnya ada orang mati, kemudian dipotong-potong sama ahli warisnya, lalu dibawa ke pasarnya orang Kristen dijual. Boleh nggak Ibu beli? Ibu makan. Semua masuk akal, semua manusia punya akal, dikasih Tuhan akal. Dari berakal lah. Ini Kamu pernah lagi dalil. dimakan manusia. Ini dalil. 1 Jadi Korintus tapi 10 tidak ada nomor mengarah ke 25. sana, tapi tidak ada mengarah ke sana, tidak ada mengarah ke Loh, sana. kamu Yang boleh diperlihatkan makan Tuhan Yesus segala itu adalah sesuatu. binatang yang berkaki 4, bro, berkaki 4. Kamu boleh makan Yang segala diperlihatkan sesuatu. Tuhan, Saya ulang binatang dalilnya, Bu. Berkaki 4. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya bekas sunat dikumpul, dijual di pasar daging, terus berdasarkan dalil boleh nggak dimakan, ditumis pakai sayur kangkung, boleh nggak, Bu? Kamu kok kemana-mana udah jadi kanibal kamu. Kau jadi kanibal lah. Cuman kulit bekas kenapa sunat, kau- kalau ada sunatan massal, dikumpul, dijual di pasar daging, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25 ini? Tetap kembali kepada
Semua halal bagiku. Ya itu dia. Ore. Berarti daging manusia juga. Cuman ibu malu-malu ngakuin. Kamu yang aneh, orang aneh. Ibu mengakui tadi segala sesuatu boleh dimakan. Dalil 1 Korintus 10 nomor 25. Kita hidup di Indonesia, kita di Indonesia. Kamu kanibal, kayak Sumanto kau nanti. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual. Sumanto. Jangan-jangan yang ibu ngemil tadi itu jari-jari manusia. Iya, jujur bu. Benar nggak? Kenapa penting? Karena yang ibu makan tadi itu kelihatan ada kayak kuku jari. 1 Korintus 10:25 ini apa maksudnya ini bu? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Misalnya nih, misalnya ibu kekurangan uang. Ibu kekurangan uang, boleh nggak ibu memotong pahanya bagian dalam 1 kilo bawa ke pasar dijual, boleh nggak? Kita polisi, Pak polisi tak ambil bang Juma. Iya. Manusia bang polisi. Berarti dalil kitab Anda itu tidak masuk akal, tidak bisa Jangan diperhatikan. mengarah-arahkan yang jelas. Dengan kata lain, Bible Anda ini tidak bisa diperhatikan. Itu kesimpulannya Bu. Ibu Karonina. Aduh Kamu jangan ibu. mengarah-arahkan ke anak yang aneh. Kamu boleh Manusia makan itu segala sesuatu. Nah, bekas ini bu, bekas orang melahirkan kan ada tuh, ikut juga apa namanya itu, ari-ari, boleh nggak dijual di pasar daging? Kamu jangan jorok-jorok lah. Bertobatlah sebelum kedatangan datang. Ini dalil saya bertanya. Saya tidak simpulkan. Saya bertanya. Ada tidak misalnya ibu melahirkan kemudian ada ari-arinya, boleh nggak dijual di pasar daging? Umat Tuhan, kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi nggak Ya boleh justru jauhkan itu, manusia. mengasihi sesama manusia, tidak ada lagi daging, yang ada cuma daging manusia, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25? Dan ampunilah segala kesalahan. Kalau tak ada lagi makanan lain berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25, boleh nggak makan kemudian pahanya Pak Bombom? Bisa nggak? Yang disayangi Tuhan. Ibu, kalau tak ada lagi makanan, yang ada cuma pantatnya Pak Bombom, bisa nggak dimakan? Berdasarkan 1 Korintus 10:25. Jangan kau berujar kebencian di sini. Loh, kok jadi kebencian? Gimana sih? Sama Pak Bombom. Jadi nggak usah kau framing, nggak usah kau mengarahkan ke hal-hal yang kau benci. Loh, saya kan bertanya. Tidak, mengampuni ya kau, ampuni semua orang. Iya kan, Sama. ibu saya kan bertanya, boleh tidak? Nggak boleh lah. Hah? Manusia. Lah ini segala sesuatu boleh kau makan yang dijual di pasar daging? Kita dikasih akal bro, akal. Ya makan tuh berkaki 4. Kamu berkaki 4 gak manusia? Hah? Bisa jadi. Semua berkaki 4. Katanya yang halal. Semua yang berkaki 4 tuh halal. Oh tadi Kecuali katanya. meja. Ada ayatnya, semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Berarti ayam nggak boleh? Ya semua. Kan bukan 4 kakinya ayam. Allahu Akbar. Ibu kalau ketawa semakin manis deh. Tikus juga kakinya 2 bu, tikus bu. Tikus kakinya 2. Tikus. Tikus berkaki 4 dia. Berdua. Mickey Mouse 2 kakinya. Mickey Mouse 2. Cuma. Jadi Ya, aku tetap maafkan kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kepada Juma. sama ibu. Saya juga ya bu ya. Kita tetap damai, tetap Iya mengampuni. ibu. Baik, makasih ibu. Carolina orang baik kok. Makasih ya bu. Sama-sama. Hati-hati di Selamat jalan. malam, udah pagi. Waktu Iya. tidur. Sahur bu, sahur dulu Terima kasih baru ya Bu ya. tidur. Terima kasih semuanya. Iya, Bu Karolina. Terima kasih Bunda Caroline.
Selamat menyiapkan sahur. Sahur, iya. Ya, silakan. Ya, makasih. Makasih. Ya, makasih. Caroline. Ya. Keren Oke, selamat mentalnya. malam. Sebelum keluar Bu, Gantikan, Wak. Gantikan, dek mirip pun rambutmu. iya itu kan siapa sih namanya Bu Karolin itu kan tadi abang bilang ari-arinya boleh nggak dijual. Itu kan Bu Karolin itu kan ari-ari, bukan bayi itu. Beliau orang baik. Iya, Carolina baik, siap. baik. Tadi sih menariknya dikatakan semua yang masuk ke dalam mulut itu boleh dimakan, termasuk kata Bang Juma tadi narkoba. Ternyata pengajaran narkoba itu ada di dalam Bible. Masa Narkoba itu ya narkotik dan mbak-mbak. Nah, narkotiknya mbak-mbaknya buat dewa lah nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bantah? Ada. Assalamualaikum. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Ini Bang Radit apa yang mau disampaikan dari tadi? Kenapa? Ada apa? Ini Bang, ada teman baru masuk mualaf lah, dia baru mau Islam. Cuma sertifikatnya belum keluar gitu Bang. Disyahadatkan di mana, Bang? Halo? Iya, halo. Disyahadatkan di mana teman kita? Di mana kau disadkan? Di Awal mulanya iya di masjid ada. di coffee shop lah, karena taklim. Iya ada. Jadi itu kan. Jadi saat Iya, ya. kemarin syahadatnya tanpa disengaja, memang dari hati. Jadi nggak di prepare, nggak di briefing, nggak. Pas ada acara apa namanya? Taklim. Pas ada acara taklim di tempat kerja. Mungkin keterpaksa mungkin. Enggak, Ustaz. Memang udah lama pengen mualaf, cuman Alasannya? masih mikirkan orang tua. Alasannya karena aku udah mencari kebenaran. Udah mencoba ke segala Penjuru. agama ya. Oh, kirain. Ya, terus Bang, terus. Ya pengen dapat sertifikat gitu. Iya, karena pengen dapat sertifikat karena kan memang udah mau diakui. Ya karena sudah Islam ya. Iya. Kalau di API, Apologet Islam Indonesia, untuk dapatkan sertifikat itu harus disaksikan bersyahadat. Sementara kami nggak hadir sebagai saksi waktu itu. Kecuali mau syahadat ulang di sini sebagai formalitas mendapatkan pertanggungjawaban kami, kemudian untuk database Anda pernah bersyahadat di kami dengan mengeluarkan surat sertifikat ini, ya harus bersyahadat juga di sini. Boleh Ustaz. Boleh ya? Udah syahadat lagi. Oke. Tunggu. Tapi dikirim-kirim dulu ininya, KTP. Ya, identitasnya dulu. Nah, identitas. Ya. Bawa ya. Kalau Bawa boleh tahu, syahadatnya itu udah lama apa Mas? Baru itu dulu. Baru 2 bulan, Ustaz. Ya udah. Iya, di ini aja dulu. Usia berapa sih? Usia 22. 22 tahun ya. Katolik tadinya, bukan? Protestan. Protestan. Oh iya. Sebelumnya boleh nggak saya tahu apa yang kemudian menjadi dasar utama meninggalkan agama sebelumnya? Karena ini dengan nyalakan kamera. Bicara aja nggak apa-apa. Ya, Karena Buka aja kameranya, Bang, dibuka aja. iya nggak apa-apa, buka aja. jadi alasan kenapa berani meninggalkan agama, karena aku dulu bisa dibilang pelayan juga. Di gereja. Ya, pemain musik gereja. Oh iya iya. Hampir terus? juga. Terus karena dulu
masih menengok sifat manusia. Jadi menengok sifat pendetanya yang gitu mulai agak ya terguncang. Terus Iya, iya. terus mencari sampai ke Allah dengan mencari titik apa namanya? Sama satanik juga. Ya, empat lah. Sempat dengan Ustadz Alif juga. Sempat ke satanik ya. Oh, iya, iya, iya. Masya Allah. Terus yang Kalau menarik saya- dari Islam, Apa bang? maaf Bang Handi, yang tertarik di Islam itu apa? Kok bisa milih Islam, kan bisa ke misalnya ke Hindu atau ke Buddha? Karena bang, aku udah coba ke Buddha. Oh. Ya orang tua aku pun dulu Buddha bang. Ya, cuman kalau di Islam itu berat deh, banyak syaratnya, banyak kewajiban yang kita harus lakukan, sholat 5 kali sehari minimal. Sanggup? Sanggup. Bismillah sanggup. Masya Allah. Identitasnya boleh dikirim ke Bang Handi nggak? Ke teman kita di sini. Boleh bang. Bang Handi mungkin boleh nomornya, Bang. Sudah disunat belum? Udah, kelas namanya sudah. Model apa? Modal. Dit, kamu kan udah hubungin. Dit katanya hubungin saya, ya KTP-nya aja kirim ke sini. Kalau sunat susah kan bang? Gimana? Kalau sunat susah. Mau sunat lagi? Habis itu bijinya, tinggal bijinya. Sunat laser. Oh, laser aman berarti, iya. Kalau saya dulu sunat doser, hampir sama. Yang di sampingnya apa dia? Sekte apa? Teman kita yang di samping. Islam juga. Saya bang, saya Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Kelihatan kok kayak ulama. Iya, mantap sekali. Cuman KTP. Iya, Bang Handi, silakan Bang Handi. Satu pertanyaan saya kepada siapa sih namanya nih, Dit? Temen lu? Siapa nama? Namanya? Hah? Nah bang. Krishna. Suaranya ya udah. Cuma satu pertanyaan. Itu model rambut kamu itu gaya apa gitu loh? Udah berapa? Itu doang yang kamu nanya, model rambut itu loh. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Iya. Bagus modelnya, rambutmu tuh kayak ayam jantan dari timur. Jantan. Makassar, iya betul. Iya, KTP sudah dikirim, Dek? Oh. Dikirim dulu biar kita ada Ke database. aja, Bang. Gimana? Kirim ke nomor Bang Handi. Iya, tahu kan nomornya beliau? Tahu bang, tahu bang. Oke, udah. Kirim. Ikhwan pilah sambil ditep-tep biar kuat. Ya, oten-oten, kejang-kejang, kepanasan di bawah. Tep-tep saudara. Lanjut. Orang tua masih agama yang lama. Masih Ustadz. Nah itu juga sih kemarin. Karena kan udah lama. Kenapa baru 2 bulan ini? Karena masih mikir orang tua. Nah kemarin kebetulan memang udah TK, sudah. Jangan dilihatin KTP-nya. Dikirim aja, dikirim, dipoto, habis itu kirim ke ini. Kemana? Kantor pos, Bang Handi. Ini kayak mana cara ngirim keluar dulu bang? Atau kayak mana bang? Di WA aja ininya Ustadz. Apa Bang WA Bang Handi. WA Bang Handi. WA. Ada nomornya Bang Handi kan? Ada bang. Maksudnya ini keluar dari room dulu apa kayak mana bang? Yang penting yang keluar. Teman kita yang satu siapa namanya tadi? Si Makeke. Siapa? Si Makeke. Hah? Nama. Oh, Krishna. Dinda Krishna, antum kamu punya HP kan, Dek? Punya bang. Nah, netizen di bawah tolong ketik nomornya Bang Handi. Habis itu Dinda Krishna tulis, catat, habis itu WA ke situ KTP-nya. Ambil HP. Iya bang. Iya. Iya bang.
Jadi Oh, ini. beliau tinggal di rumahnya Bang Adit. Bang Radit. Enggak bang, kami cuma berteman aja di sini bang. Berarti di rumahnya dia sama-sama mamanya yang masih non ya. Non, sekarang udah diusir dia. Nah, itu dia makanya aku bilang, di mana dia sekarang? Sekarang dia kerja di Pisop lah di sini, di Sumatera kan. Di Sumatera mana rupanya? Sumatera Utara bang. Medan, Oh, Medan. Oh, di Iya, Bang. Medan. Iya bang. Iya, iya, iya. Ini fotokan dulu. Nanti Dinda Abuya doakan ya atau teman-teman yang lainnya. Insya Allah gurundaku. Ada ini kok, ada Pak Baal nih. Pak Baal biasanya suka pengen berdoa. Pak Baal, hei. Fokus dia. Good. Atau barangkali di bawah ada teman-teman juga yang mau ngikutin syahadat Boleh, hari boleh. ini, silakan, Iya. silakan ya. Betul, kami ikhlas untuk membimbing. Ini nomornya. Ini nomornya. Ya, itu ada nomornya di bawah. 93031 2 3 8774. Ayo, itulah. Muatnya itu, suka orang itu. 499. Nah, Kirimkan terus. langsungnya dari situ. Nah, Sini kau sini kau. Sai. Di. Udah dikirim itu bang. Bang Handi. Ini agak kosong. Ya, sudah. Enggak. Kenapa gelap begitu sih ulangnya? Ya, ada gelapnya. Jangan miring kayak gitu. Ulang-ulang yang terang, ada gelap sebagian. Di mana sih lo? Deketin kompor aja mas. Kalau nggak ada ini cahaya. Ye, ketawa lagi ya bu ya. Blossom Tete. Thank you. Alhamdulillah ada yang mu'alaf. Masya Allah. Alhamdulillah ada Bang Juma di sini ya. Ya. Udah lama juga. Barista kita- dia. Barista dia. Oh, barista kopi. Iya. Iya. Di Medannya di mana? Kalimantan bukan? Di Rantau Perapat. Rantu Prapat. Oh. Ya, ya, ya. Dekat berarti ya. Iya bang. Jauh kok ke Makassar bang. Ya? Kalau ke Makassar jauh. Dekat dari kota Medan maksudku. Ya 6 jam bang. Iya, 6 jam. Jalan kaki paling 2 jam. Alamak. Maksudnya 2 jamnya habis itu pingsan. Ini Parulian Manurung. Berarti nggak makan babi lagi. Enggak, memang bisa. Nggak pernah makan babi. Nih. Pulang kalau makan bisa. Krisna, tanda tanganmu lagi nanti ya. Tanda tangan di atas kertas yang bersih ya. APS. Ya, oke. Lanjut. Oke. Kita langsung syahadat ya, Dek. Untuk ini kan kamu sudah syahadat ya kan ya. Sekarang kita syahadat lagi untuk memberikan sertifikat, karena kalau mu'alaf tidak punya sertifikat tanda pengenal keislaman, ya kita nggak minta-minta meninggal dunia atau ada urusan yang berhubungan dengan identitas. Ya bisa jadi kalau mati dalam KTP Kristen dikuburkan secara Kristen nanti, ya kan ya? Nah, karena itu harus ada tanda bukti keislaman. Baik, ikuti saya. Boleh mundur sedikit, duduk yang tenang, ya tenangkan pikiran, kita serius menghadap kepada Allah, kemudian untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ya, tangannya yang kanan, satu tangan telunjuk sebagai simbol tauhid. Ya, masya Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah.
Ar-Rahman, Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Sah. Allahu Takbir, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Jadi insya Allah ya, antum adik ini akan terdaftar menjadi salah satu mu'allaf yang ada di bawah binaan Apologet Islam Indonesia. Nanti kalau ada apa-apa, nomornya Bang Handi kan sudah ada, tekan ya. Ada sesuatu yang mungkin bisa dibicarakan, dibahasakan, sampaikan. Nanti WA-nya saya, siapa namanya, Krisna, yang dimualafkan oleh Bang Handi dan Bang Suma pada hari ini di Komal ini. Itu diingatkan aja apa masalahnya, mungkin Bang Handi bisa memberikan solusi. Kemudian sekali lagi boleh bersaksi untuk melepaskan iman yang kemarin itu, pembuktiannya secara lisan boleh ya. Ikuti saya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. hanyalah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat yang lain untuk mendoakan adik kita ini. Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau. Tafadhal Abu ya. Abu ya, tafadhal. Allah izin ya, guru-guru semua. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafi fi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa laka nasta'in. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati la adrikni ya Rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم تقبل منا أعمالنا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ya Allah. Sayangilah kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad ya Allah.
Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah, tutupilah semua aib-aib kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad ya Allah, berikanlah kemaslahatan kepada kami dunia dan akhirat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah, gantikanlah semua kejelekan kami dengan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat kami selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad ya Allah, berikanlah rizki yang halal yang barokah kepada kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kuatkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga kami semua yang hadir di room ini, guru-guru saya, semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam ya Allah. Amin, amin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah barakatu ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata